Kabikun, ya pun. Salam Fransiskus, berjiwa besar. Selamat pagi suster, bapak, ibu, guru, dan teman-teman semua. Mari kita awali doa pagi ini dengan lagu pujian. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur atas rahmat, kesehatan, berkat, dan nafas kehidupan yang kami boleh rasakan hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menjaga kami sepanjang malam tadi hingga pagi hari ini. Engkau memberikan kehidupan yang baru untuk kami. Tuhan, kami ingin menimba kekuatan-Mu dan meneladani sabda-Mu. Tuhan, bantulah kami agar mampu memahami dan menjalankan sabda-Mu dengan baik dan bijak. Maka bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah, dan sarapanlah." tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 1-24, kita membaca tentang pertemuan Yesus dengan para muridnya setelah kebangkitannya. Para murid pergi memancing, tetapi mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Ketika mereka sudah lelah dan hampir menyerah, Yesus muncul di tepi laut dan memberi mereka petunjuk untuk melemparkan jala di sisi kanan perahu. Ketika mereka melakukannya, mereka menangkap banyak ikan. Setelah itu, Yesus mengundang mereka untuk sarapan bersama.
Dia juga berbicara dengan Petrus dan mengingatkan Petrus untuk mengasihinya dan merawat domba-dombanya. Kisah ini mengajarkan kita untuk percaya pada Yesus, merasakan kasih-Nya yang selalu ada, dan pentingnya mengasihi serta merawat orang lain. Mari kita berusaha untuk mengikuti petunjuk Yesus dan menunjukkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami dan memberi kami petunjuk dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk selalu percaya kepadamu dan mengasihi serta merawat orang lain. Semoga kami bisa menjadi sahabat yang baik bagi semua orang. Amin. Doa tahun Jubileum 2025. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu, Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat Tuhan Jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang tulus dan penuh pertobatan. Engkau telah memberikan Putramu Yesus Kristus sebagai tanda cinta dan keselamatan. Patulah kami untuk senantiasa semakin dekat dengan-Mu melalui doa, puasa, dan beramal kasih. Jauhkanlah kami dari hal-hal duniawi yang menghalangi langkah kami menuju kekudusan. Bimbinglah kami agar tetap sabar, rendah hati, dan peduli, terutama pada mereka yang menderita dan membutuhkan doa ini. Kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terima kasih keluarga Fransipa sudah mengikuti doa pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dadah.